Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwari wa zil asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi bil yasad sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa ali al-adhar wa sabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Summa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah salatuhu wa in kubilat tukubila anhu sairu amalihi wa in ruddat turaddu sairu amalihi wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kehadirannya Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam ini dapatlah kita kembali berkumpul di rumah, di ruangan yang penuh berkah serta rahmat ini. Mudah-mudahan dengan adanya kita sama-sama berduduk dan berkumpul di rumah ini, Allah kumpulkan kita di surganya Allah bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pula mudah-mudahan segala dosa kita, dosa ibu bapa kita, keluarga kita, guru-guru kita, dan seluruh muslimin dan muslimat umat Rasulullah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan masuk surga bi ghairi hisab bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pula moga-moga rumah yang dijadikan sebagai majlis ini dan kepada kita semua diberikan keberkahan, dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimudahkan urusannya, dan dibanyaki duit yang halal, dan moga-moga selamat ad-dunya wal akhirah. Husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu salat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga para sahabat juriyat pengikut beliau hingga sampai akhir zaman. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darini amin. Di mana perkara rukun daripada rukun sembahyang ataupun rukun salat itu, yaitu sebanyak berapa? 13 terbagi kepada berapa? 3. Yang pertama ada berapa? 2, yaitu rukun qalbi. Yang kedua rukun qauli. Ada berapa rukun qauli? Ada 5. Yang ketiga rukun fi'li. Fi'li ada berapa? 6. Jadi 2, 5, 2, 5, 6. 2 tambah 5 berapa? 7. 7 tambah 6? 13. Pas salah 13 salah. Jadi rukun sembahyang itu ada 13. 13 itu terbagi kepada 3. Pertama rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, dan yang ketiga rukun fi'li. Nah, qalbi ada berapa tadi? 2. Qauli 5. Fi'linya 6. Jumlahnya 13. Lah, apa itu rukun qauli yang 2 macam tadi? Yaitu niat. Niat qalbi, atau qalbi kan artinya hati. Nah, letaknya niat itu dalam hati. Itu. Yang kedua rukun qalbinya, yaitu yang kedua adalah niat adalah. Yang kedua tertib. Nah itu tuh.
itu wajib diketahui. Iyalah, rukun qalbi dua macam, niat dan tartib. Rukun qauli ada berapa tadi? 5. Apa itu qauli? Perkataan. Qala yaqulu qaulan. Qala lain kala jengking lain. Qala rukun qauli yaitu perkataan. Ada berapa? Ada berapa rukun qaulinya? Ada 5. Coba penghitung. Pertama takbiratul ihram. Qauli kan perkataan yang diucapkan. Pertama takbiratul ihram. Yang kedua membaca Al-Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat akhir. Berapa sudah? 3. Kemudian tahiyat akhir itu disambung dengan sholawat. Berapa sudah? 4. Yang terakhir, ayo, yang terakhir salam. Jadi 5. Takbiratul ihram, mengucap takbiratul ihram, Allahu Akbar setelah usalli fardhu subhi umpama. Allahu Akbar. Nah, itu namanya takbiratul ihram. Itu perkataan, ucapan rukun rukun qauli yang pertama, yang kedua Al-Fatihah, yang ketiga membaca tahiyat akhir, yang keempat sholawat. Nah, wajib sholawat nih lah, termasuk rukun sholawat. Yang terakhir apa, yang kelima salam. Nah, itu wajib tuh diketahui. Yang ketiga rukun fi'il atau fa'il. Bahasa kita perbuatan atau tingkah laku. Fi'il atau fa'il. Nah, perbuatan biar kita. Ada berapa tadi? 6. Pertama berdiri, betul. Nah, yang kedua, ayo sambung. Yang kedua rokok. Yang ketiga tidak. Keempat sujud. Yang kelima duduk antara dua sujud. Yang keenam tahiyat akhir. Berapa? 6. Pas saja kah? Pas saja lah. Kalau tujuan belajar dia teh ada hafal lagi, ya kah? Ya kah? Ada hafal lagi, hapi ya terus dia hafal lah. Kalau mesti kapi oke lah, cicit. Kalah nantuha. Kalah nantuha. Kalau urusan hapi ya kah? Tapi sangat disayangkan rukun sama yang kan hafal lagi. Ini gawian keseharian, hari-hari begawi dengan itu tak. Pekerjaan hari-hari itu masalah sembahyang, cuman sayangnya kan hafal lagi, ya kan? Nah, diulang-ulang. Nah. Rukun apa tadi? Rukun sembahyang ada 13. 6 ya. Ada papa tak salah, ya kalah namanya belajar lah. Wajar aja, manusia itu kan mempunyai kesalahan, kehilapan wajar. Inya salah dulu baru menemukan kebenaran, ya kan? Ya, salah dulu baru tahu pada salah menuju benar. Nah, kadang bopong benar terus. Ada kesalahan ada apa-apa. Itu. Rukun sembahyang ada berapa tadi? 13 terbagi kepada 3. Yang pertama rukun qalbi ada berapa? 2. Rukun qauli ada berapa? 5. Rukun fi'li perbuatan ada 6. Nah, rukun qalbi tadi 2. Itu diisyaratkan yaitu 2 kalimah syahadat. Ya kah? Nya 2.
Dua rukun syahadat isyaratnya dah. Kalau rukun kauli diisyaratkan rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Nah, rukun sembahyang masalah fi'linya ada berapa? 6. 6 ini rukun apa? Rukun apa? Rukun apa? Iman. Nah, hafal dah. Duanya 2 kalimat syahadat. 5-nya rukun Islam. 6-nya rukun iman. Nah, itu tah. Supaya diketahui. Cuman sangat disayangkan. Berapa banyak orang ada paham yaitu masalah rukun kauli nang bacaan tadi. Pertama apa tadi? Rukun kauli kan ada 5 tadi. Pertama takbiratul ihram. Yang kedua membaca al-Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat akhir. Yang kelima keempat nama ablahan guru aja tak salah sudah. Ya kak guru aja bisa salah. Yang keempat apa? Sholawat. Yang terakhir yang kelima salam. Selawat tuh wajib tak? Cuma kebanyakannya di masjidnya hari Jumat banyak ketinggalan selawat. Khutbah pertama tuh teh banyak ada baca selawat. Ada juga selawatnya salawat Damir Muhatab nang baca. Nah, kadang Muhammad itu hilang. Misalnya begini nah. Allahumma sholli ala nuril anwari wasil asral watir yakil yarwa miftahi. Muhammadnya mana? Rupanya mikrat Muhammadnya nih. Jadi para hadirin nang mendengar nang di luar penonton di sini di mana-mana mengkawal lah kada usaha membawa selawat nang demir muhatab gitu. Nang nyata aja. Soalnya ada beberapa kita menyatakan kada sah salat Jumat itu khutbah Jumat kalau kada memakai salawat nang nampak nang zahir gitu nah. Jadi menyakawa tuh nang nyaman aja didengar orang, artinya salawat nang zahir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, ini ya, nang nampak aja. Cuman kebanyakan orang khutbah itu khutbah pertama nang banyak ketinggalan yaitu rukun khutbah tuh. Tapi masalah rukun khutbah nang kedua jarang bang ketinggalan. Cuma nang pertama di Samarinda ini khususnya ampun maaf minta rida ulun nang mana bukan pian mendengar tolong diperhatikan tentang perkara khutbah itu masalah rukunnya dibuat. Cuma 7 bulan belum digaji orang kasihan aja bang. Allahumma sholli ala Muhammad. Masjid jadi kaum mana membersihi sidineh mana sembahyang iktikaf nang 5 waktu rawatib nang 5 waktu itu sidina manggawe sidina ma imami kayak apa gisanya nang baca sapu sidin 7 bulan kadi digaji 7 bulan syukur kan ada setahun caknya setahun ini lawan bulik kita iya kan tuh jakanya bujangan kan bapak begini lah. Nak begini berapa? 2 kah 3 kah? 1 aja lah. Syukur saya ikung aja bini. Jakanya 3 gini. Nah, ya pak memberi makannya. Kan kasihan bener sini. Artinya itu kan duit orang juga tah. Jadi perlu masjid itu di 1 minggu dengan berjumlah sekian. Saldo yang terakhir kemarin sekian 10 juta ditambah minggu kemarin 2 juta berapa? 12 juta dan minggu ini pengeluaran kita bayar ini bayar itu 500 ribu maka saldo yang terakhir yaitu 11 juta 500 ribu rupiah nyaman didengar orang nang ini badiaman aja. Orang sakit hati, kecewa, dan sedih. Di mana-mana masjid diumumkan sayangnya.
Ini kan diumumkan lalu. Di mana mendak utak? Nah kayak ampun seorang haji, ampun seorang masjid. Kayak seorang nah membangun masjid sorangan. Ini perlu dipikirkan. Jakanya kada ada imam enggak? Ayo. Siapa nang imamnya? Perai. Mangkada ada kaum bahamburan teh cacak. Aku lah orang ke masjid. Nah minimal orang jangan seikung aja. Han? Lapah ban ngarepian kada nyaman di waktu nang itu. Nang paling waktu itu nang pindah nyaman habis sampai subuh tak panjang waktu sampai zuhur. Itu aja nyaman. Habis zuhur umang ngalih bana meninggalkan masjid musala nang gini. Karena kada lawas lagi asar. Setelah asar kada lawas lagi maghrib. Dipikirkan gitu gawian si dinang diharap cuman gitu doang. Nang itu aja kaum nang ini nang diharap sadang kada dibari ongkos dapur umpama di mana utak. Di lutut mana utak. Maaf para hadirin baik nang pendengar di sini ataupun pendengar yang lainnya. Duit orang juga dipalarakan lah duit orang. Ini sampai akhirat nih tanggung jawabnya nih. Ada gampang-gampang. Tamakan duit kaum, tamakan duit itu dan ini. Nah, ampun maafin tadi dan minta halal. Kada berberkah hidupnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Kalau 1.500 digaji kaum umpama seharinya berapa dia? 50.000 rupiah seorang penghasilan berapa? Dipalarakan juga lah. Cuma itu pang sudah ngaran duit sarakah bujur duit ini. Pun maaf minta jakanya ulun jadi panitia masjid mungkin 5 juta sebulan ulun bari. Ulun pikirkan duit orang juga. Atau 3 juta kan 100.000 sehari ya dah. 100.000 sehari anggaplah kita begawi harian 100.000 juga kan? Ya kan? Mambil bah tukang 100.000. Membantu tukang tuh kan 100.000 kita umpama. Ya 3 juta manis kasai menggaji kaum. Kalau 1.500.000 ulun ampun maaf. Lebih baik ulun mencari bini biasa aja dah. Ya. Itu tanah holo di Prian berapa? Gajinya 3.500.000 rupiah. Prian orang di satu di Allah berapa? 2 juta. 2 juta nih duit masjid aja. Belum lagi membari nang bos-bosnya ada 500, kan? Nah, 2.500.000 ada pulang tambahan nang lain. Nah, 3 jutaan tuh anggap 1 juta 100.000 sehari. Andai bakal lebihan. Seorang sudah bisi rumah, haji sudah, mobil ada umpama. Ampun maaflah sedikit minta ridha minta halal. Ulun lawan pian seberataan. Tolong dipikirkan itu dipikirkan. Ya. Ini aja wajib ikhlas ya jadi kaum tuh. Wajib ikhlas jadi kaum. Guru pun wajib ikhlas mengajar. Cuman lebih wajib lagi menjagakan ikhlasnya. Menjagakan ikhlas itu lebih wajib lagi. Maksudnya apa? Jadi kaum wajib ikhlas karena Allah. Ustadz, guru, ngajar, tausiah wajib ikhlas tanpa ada tujuan dan itu dan ini. Tapi wajib lagi menjagakan ikhlas yaitu memberi tanda terima kasih kepada kaum. Tanda terima kasih bukan ucapan. Ada amplopnya gitu loh. Ini wajib lagi menjaga ikhlas orang itu. Hati-hati. Lebih wajib menjagakan ikhlas orang itu. Mana mungkin jadi kaum ikhlas. Nah, kembali. Rukun sembahyang tadi ada 13. 13 terbagi kepada 2. Terbagi 3. Entah salah pulang. Terbagi kepada 3. Maaf. Pertama rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga fi'li. Rukun qalbi ada 2. Niat dan tertib. Rukun qauli ada 5. Takbiratul ihram, Fatihah, membaca tahiyat akhir,
Salawat dan salam. Ini banyak kada paham lagi. Di mana kada pahamnya banyak benar nang telinga kita. Ini wajib. Umpama contoh nang pas usolli fardal maghrib salah rakaatin adaan, anggaplah sama yang sorangan ada lillahi ta'ala Allahu akbar, atau zuhur Allahu akbar, begitu. Jangan Allah akbarnya hilang, ada kedengaran telinga, maka kada mencukupi syarat namanya pada ketika membaca takbiratul ihram. Kalau kada cukup syarat, maka kada sempurna membaca takbiratul ihram. Kenapa kada sempurna? Karena kada mendengar inya telinganya sendiri membaca takbir tersebut. Sebuting sudah. Begitu juga surah Al-Fatihah, rukun qauli yang kedua, membaca surah Al-Fatihah wajib didengar oleh telinga kita masing-masing. Kalau kada tuli, menyatuli kada apa-apa. Boleh jangan mendengar. Atau ada guru, ada hujan, itu ada sesuatu, tiada mengapa kalau kada mendengar telinga. Atau sepeda motor lewat di depan rumah, kada apa-apa. Namanya aman-aman aja. Daripada itu wajib didengar oleh telinga kita sendiri pada ketika membaca surah Al-Fatihah. Menurut dalam kitab, satu alif saja tidak didengar oleh telinga kita, maka kada sempurna membaca Al-Fatihah. Bila kada sempurna membaca Al-Fatihah, maka kada sahlah Al-Fatih membaca Al-Fatihahnya. Bila kada sah membaca Al-Fatihahnya, maka salatnya ditolak. Bila salatnya ditolak, ujar Nabi, pulang deh. Semua amal ibadahnya perai, hajinya perai, puasanya perai, semuanya perai. Tuh, hati-hati. Jadi baca Al-Fatihah itu dibujurakan sampai didengar oleh telinganya sendiri. Contoh yang zuhur, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah kayak itu. Jangan kayak ini nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ghairil maghdubi. Perai dah dia teh. Kada kawa deh. Nah, ini rukun berapa ini? Rukun qauli nangka 2. Tahiyatnya didengarkan semuanya. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadina shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu. Tahiyat tuh. Jangan at-tahiyatul salawatu. Asyhadu an parai dah tak. Bapak-panggil lagi nih. Ya kah? Menyata salah tolong takunakan ahlinya kayak itu nah. Pulang guru-guru ahlinya. Lah, jangan ahli bedum. Jangan guru ahli silatnya, ada juga gurunya, guru ahli silat sekalian salah takunakan. Anak aku menjawab sidin, ya kan? Nah, berapa sudah? 3 macam sudah. Rukun qauli yang ketiga sudah. Rukun qauli yang keempat yaitu salawat. Nah, wajib juga didengar oleh telinganya sendiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sudah. Kemudian yang terakhir yaitu salam. Assalamualaikum. Cuman sunnah saja. Han banyak benar kada tahu nih dia. Banyak benar kada tahu. Kumpulkan orang 10 nang paling nang pas tuh kira-kira 2 dan 3 nang 7-nya perai sudah. Ya kan? Pun maaflah minta ridha minta halal ulun lawan sampian seberataan. Ini baik orang itu sembahyang secara syariat ataupun sembahyang secara tarikat. Lebih-lebih lagi orang sembahyang ahli hakikat. Sembahyang ini bermacam-macam. Ada yang salat secara syariat, ada yang salat secara tarikat, ada pula salat orang itu secara ahli hakikat. Apa itu salat orang ahli syariat? Yaitu adalah mengerjakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, pembatal-pembatalnya itu dikerjakannya. Tahu perkara itu ngarannya sembahyang orang ahli
syariat. Adapun sembahyangnya orang ahli tarikat, yaitu adalah sebelum ia salat, hatinya itu apa? Selalu hadir kepada Allah. Hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ia mengerjakan salat, artinya salat orang ahli tarikat. Sebelum ia mengerjakan salat, hatinya itu selalu berdialog, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sembahyang orang ahli tarikat. Adapun sembahyang orang ahli hakikat adalah perasaannya. Nah, dalam perasaannya itu bukan ia yang sholat, hanya Allah lah yang berbuat atas sholat tersebut, ya kan? Dan ia bukan lagi memandang dirinya yang berbuat salat tersebut itu, hanya semata-mata pandangannya, perasaannya, semuanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlaku atas dirinya. Nah, jadi memandang perasaan orang ahli hakikat. Inya kada merasa inya nang berbuat sembahyang tadi. Pada ketika rokok nyata betul gawian perbuatan Allah. Nah, pada ketika iktidal inya kada memandang inya lagi nang bergerak nang ini, melainkan nang dipandangnya atas kudratnya Allah, atas iradahnya Allah, atas kuasanya Allah, atas kehendaknya Allah, disambil apa dirasa-rasakannya. Artinya kada merasa orang lagi sembahyang, melainkan atas perbuatan Allah nang dirasanya, nang dipandangnya. Kalau nang sabuting haja mengerjakan sembahyang ahli syariat saja, rokon-rokonnya pas sudah, syarat-syaratnya pas sudah digawinya, pembatal salat tahu inya, dikerjakannya tahu, mana merasa inya nang berbuat itu terampasak Allah. Secara hakikat kada diterima sembahyangnya. Contoh apa dalilnya apa ya? Inna sholatan tanha anil fahsya'i wal munkar. Artinya apa? Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ulun ulang. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan yang tidak baik. Ulun bertanya, bila merasa kita berbuat sembahyang baik ada? Allah Ta'alanya hilang. Merasa kita nang rokok baik ada? Kada baik? Kada baik. Nah, berarti bila kada baik berarti keji dan mungkar. Itu ulun ulang. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salat itu mencegah perbuatan yang tidak baik. Nah, bila merasa kita berbuat tidak baik, pada hakikat, oleh karena mana sembahyangnya orang ahli hakikat itu adalah ia bukan ia nang merasa salat itu hanya Allah yang berbuat atas salat tersebut, ya kan? Dan ia bukan lagi memandang dirinya yang berbuat salat itu, hanya semata-mata kehendak Allah yang berlaku atas dirinya. Jadi rokok ini kehendak Allah. Ya secara zahirnya kehendak kita itu kan zahir paham sudah. Tapi kehendak Allah, atas kuasanya Allah. Iktidal kehendaknya Allah, atas kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sembahyang orang ahli hakikat. Kalau ini kada dikaji bujur-bujur, kayaknya bakal lahir dalam sembahyang. Paham gak ada bakal lahir dalam sembahyang? Nanti kupukul bang, patah dua sesapu kupulih. Bujur kah? Nih, karena merasa seorang nang sembahyang, kada betul-betul mengarahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi sembahyang aja bakal lahir, ya kan? Padahal tadi ayat tadi inna sholatan tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, perbuatan yang tidak baik.
sebandarnya sembahyang tadi. Kenapa sembahyang sambil berkelahi? Bujur kah? Kenapa? Maka salah lah. Karena tauhidnya belum matang. Tauhidnya kada dikaji. Nah, kayak itu tak? Ya. Mudah-mudahan kaum ini dikaji orang, amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau dua kan ngalang-ngalang dia doakan yang lah. Ini tiga kalian ya. Ya Rasulullah. Ulun tuh ditawari jadi kaum. Ya ulun nih. Andai kata orang lawan kaum, angkat tangan ulun. Biar 5 juta ulun digaji. Asa kada mampu ya. Karena kada bibes salah mari. Bepacaran kada kawa. Ya kah? Ya kah? Kada kawa pacaran. Apalagi bercinta, kada kawa jadi kaum nih. Ngalih benar. Bercinta sana kemarin deh. Iya kah? An kasihan aja tarik ikat bujuran jadi kaum aja tarik ikat bujur. Anak berjalan tuh berpikir 2 kali ya. Iya, berpikir benar. Diundang orang tuh, nah hati dok. Pak bos yang ini melanggar waktu ini kayak apa karena? Han? Orang ajanan sudah. Seorang belum datang nyaman lah. Nyaman kada nyaman. Pian bah terkijim terbuncilak pian. Apalagi pula anak terkijim terbuncilak. Kada nyaman jadi kaum. Bujuran tuh. Jadi alangkah bagusnya diperhatikan bujur-bujur, petugas musala, petugas masjid, baik itu kaum ataupun imam rawatib, dijagakan bujur-bujur. Ingat ikhlas saja jadi kaum, tapi lebih ikhlas lagi kita memberi duit, menjagakan ikhlas orang tuh nah lebih wajib lagi. Kayak apa anak ikhlas orang, maka digaji. Berarti kita jadi dosanya tuh, bujur kah? Dipalarkan duit siapa ya? Duit orang gua apa dipapalarakan? Bujur kah? Udah deh bujur kah? Bujur. Duit orang. Duit kantong seorang lah. Innalillahi lah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kah? Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Bujur. Dah kada nyaman-nyaman. Nah, jadi bujurakan masalah sembahyang. Baik sembahyang ahli syariat dibujurakan, diluruskan, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dikaji bujur-bujur lah. Betul pulang sembahyang ahli tarikat, maka ini tadi kan sebelum ia sembahyang sudah ingat kepada Allah. Sembahyang orang ahli hakikat, jangan merasa seorang nang beribadah, melainkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Segala dosa kita, dosa keluarga kita, jiran kita, guru-guru kita, seluruh muslimin dan muslimat dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Habib Rizik ya kah? Selamat ad-dunya wal akhirah. Dimudahkan segala urusan sidin dan mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan. Sidin Muhammad Rasulullah supaya membantu jalan keluar, jalan solusinya. Mudah-mudahan jangan dipasung, jangan diikat Habib Rizik tersebut, karena menghormati Habib Rizik itu seakan-akan menghormati Rasulullah, memuliakan jurid Rasulullah, memuliakan Rasulullah, membahagiakan jurid Rasulullah, membahagiakan Rasulullah, menyakiti Habib, menyakiti perasaan juriyat Rasulullah, maka berpalinglah Rasulullah, tidak akan mendapat syafaat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan nangka ada kebencian dengan Habib Rizik, diberikan Allah taufik dan hidayah. Nang ada hati muar, nang kada katujulan Habib Rizik, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena mereka yang kada ketujuh itu belum lagi mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menyelamatkan Allah, menyesatkan Allah, yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Siapa-siapa dikehendaki Tuhan sesat, maka tersesatlah ia. Siapapun ingin menyelamatkan tidak bisa, karena Allah yang menyesatkan. Wa yahdi may yasha, dan siapa-siapa yang dikehendaki oleh keselamatan, Allah selamatkanlah ia. Itu siapapun menghalangi untuk menjerumuskan, maka tetap ia selamat. Itu semua urusan Allah. Jadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga Allah Subhanahu wa Ta'ala melonggarkan, melapangkan juriyat Rasulullah, khususnya Habib Rizik dan para habaib yang ada di Kalimantan kita ini. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Allahumma bi rahmatika amana wa qina syarra ma lahu bika wa bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adli hajatina wa innahu la yaqdi hajata ahadin illa anta ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghithu. أغثنا بشفاعتك يا رسول الله أغثنا بعلمك يا رسول الله أغثنا بشفاعتك يا رسول الله يا رسول الله نسألك أن تبارك لنا وترحمنا في الدنيا والآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم سلم صاحب بيتنا وسلم جيراننا وسلم أصحابنا وسلم قراباتنا وسلم في هذه اسمه حبيب رزق برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ما شاء الله